Shalom untuk kita semua. Shalom. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudaraku, pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita rindu menyembah, menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Bukan sekedar kebiasaan kita pagi hari ini, tetapi satu hal, ada kerinduan di dalam setiap hati kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang kami puji, yang kami sembah di pagi hari ini. Tuhan, kami datang dari segala keberadaan kami. Engkau yang melihat segala proses kehidupan kami sehingga kami bisa duduk bersama-sama di tempat ini Tuhan. Ingin menikmati hadirat Tuhan. Ingin bernyanyi bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami meninggalkan segala beban kami, membawanya di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau melupakan segala masalah kami. Kami mau Bapa fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan Tuhan hati kami. Kami Bapa rindu menyenangkan-Mu pagi hari ini. Teman-teman kami, saudara kami yang belum tiba bersama dengan kami berdoa, tibakan mereka Tuhan. Bersama-sama kami memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan ruangan ini. Biarlah hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu.
Kami mau memuji Engkau. Amen. Mata kami, mulut kami, hati kami senantiasa menyenangkan hatimu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Yes. Thank you Lord. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Mata kami melihat segala keajaiban-Mu. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu. Setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Hati kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, karena mujizat bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Katakan hatiku percaya kepadamu Yesus. Oh, selamanya ajaib. Katakan selamanya ajaib lagi. Selamanya ajaib. Sekali lagi. Selamanya ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah yuk. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sama-sama ya. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Katakan hatiku percaya kepadamu. Sekali lagi. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Ya. Thank you Lord. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Haleluya. Yang percaya Yesus kita ajaib. Amin. Yes. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Amen. Kita tetap memuji Tuhan ya. Sungguh Dia ajaib. Ajaib perbuatan-Mu Yes, bagi saya yes, dan selalu saudara. ajaib. Haleluya Tuhan. Sungguh kami mengagumi segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yes. Ajaib.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mengajak seluruh jemaat FJ Batam untuk kita menaikkan doa-doa pokok kita bersama kepada Tuhan. Bagi seluruh peserta KAM yang sudah mendaftar khusus untuk pelajaran kedua, akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Maret pukul 7 malam via Zoom. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, kita masuk dalam membawa doa syafaat kita. Kita membawa segala doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, Tuhan ada dan pasti menjawab dan melakukan mujizat itu bagi saya dan saudara. Asalkan kita senantiasa terhubung dengan Dia. Haleluya. Kasih-Mu layakkan kami, layakkan kami, layakkan kasih-Mu, layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saudaraku, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau meminta terus lawatan Tuhan bekerja atas hidup kita. Oh haleluya, thank you God. Benar Tuhan, kami mau selalu terhubung dengan-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah dasar dari hidup kami Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk selalu tetap dapat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan hikmah daripada Tuhan kami dapat lakukan, kami dapat mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Thank you God, thank you Jesus.
Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan hari ini buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja IFG Sakinah Batam ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa. Kami banyak melakukan kesalahan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, hari ini kami memohon meminta belas kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Supaya kami layak menerima berkat kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, buat sahabat-sahabat kami terkasih Tuhan, yang pada saat ini Tuhan masih dalam pemulihan kesehatan Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang memberikan pemulihan kesembuhan itu bagi setiap saudara-saudari kami Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, khususnya Tuhan, kami berdoa buat anak kami Kenji Tuhan Yesus. Oh, anak dari saudara kami Tuhan, Pastor Herman dan Ibu Ruth Tuhan. Di mana Tuhan Yesus anak kami ini berencana Tuhan Yesus akan operasi bulan Mei Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pertumbuhan anak Kenji ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biar Engkau Allah yang campur tangan, biar Engkau Allah yang bekerja atas kehidupan anak kami Kenji Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan. Terlebih pertumbuhan yang baik Kau nyatakan buat Kenji Tuhan, sehingga nanti bulan 5 dia dapat dioperasi Tuhan. Dan Engkau memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Terlebih Tuhan Kau berkati para dokter, para medis yang ambil bagian di dalam menangani nanti Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup melakukan yang terbaik untuk anak kami Kenji Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat saudara dari Ibu Nurni Tuhan. Oh, mamanya Ibu Lina Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan kesembuhan Kau akan nyatakan baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mukjizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas mamanya Ibu Lina ini Tuhan, saudara dari Cinurni Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan oleh keluarga besar mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan dari saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Kak Iren Tuhan. Kami berdoa buat Pak Charles Simatupang Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Cecep Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Haryanto Tuhan, anak kami Willy Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Pak Handoko Tuhan, saudara dari Tuhan Pak Handoyono Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja atas pemulihan kesembuhan hidup mereka Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan Tuhan kesehatan yang sempurna bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan itu Tuhan. Karena kesembuhan yang sempurna itu Tuhan datang daripadamu Tuhan. Oh Bapa, kami percaya, kami imani Bapa. Saat ini Engkau bekerja atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau layakkan mereka Tuhan menjadi anak-Mu, menjadi pengikut-Mu yang setia akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus Pastor Adi Tuhan Yesus bersama Ibu Eva dan kedua anaknya. Kalau mereka Tuhan berkunjung ke orang tuanya di Bali Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan yang memberkati, yang menyertai mereka di sana. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan dalam menjadi milik mereka Bapa. Dan semua keluarga besar yang dijumpai Tuhan ada dalam keadaan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kapanpun pastor kami ini pulang Tuhan ke Batam, Engkau juga yang melindungi Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, tibakan mereka dengan juga penuh sukacita yang daripada Engkau Bapa. Saat ini kami berdoa buat keluarga Tuhan Yesus, Pak Edu Tuhan Yesus, Ibu Marlina Tuhan, yang saat ini dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju kampung halaman mereka ke Sibolga Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang menyertai perjalanan mereka, tibakan mereka Tuhan Yesus dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Bertemu dengan orang tua dan keluarga besarnya di sana dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami Tuhan, Ibu Lamria Tuhan yang dalam mengandung. Biarlah Engkau yang memberkati buah kandungannya Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus Ibu Lamria Tuhan, kapanpun dia akan bersalin Tuhan, Engkau Allah yang memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Kau nyatakan bagi
saudara kami Ibu Lamria ini Tuhan, beserta baby yang ada di dalam kandungannya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa buat perekonomian para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, hanya Engkau Allah yang mengerti, hanya Engkau Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mencukupkan Tuhan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, apapun Tuhan itu yang kami lakukan Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil juga bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang akan memberikan Tuhan yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Yang bekerja Engkau yang memberkati Tuhan. Yang belum bekerja Engkau membukakan lowongan pekerjaan bagi setiap saudara-saudara kami di sini Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Baik anak-anak kami yang masih balita Tuhan, yang masih kecil sampai dewasa Tuhan, yang dalam pendidikan juga Tuhan. Engkau Allah yang terus bekerja atas kehidupan anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di masa muda mereka Tuhan. Engkau yang memberikan roh takut akan Engkau Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup anak-anak kami Tuhan. Baik anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami di Batam ini Tuhan, maupun di luar kota Tuhan, maupun anak-anak kami yang ada di luar negeri Tuhan. Kami percaya Tuhan, payung perlindungan Tuhan yang selalu menyertai menjaga mereka Tuhan, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kasih, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang penuh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan saat ini yang menjadi pergumulan, oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan saat ini menjamah. Tuhan saat ini bekerja atas setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami semua layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, Kau memberkati Tuhan, oh anak-anak-Mu yang saat ini mencari pasangan hidup Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka Tuhan, yang takut akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan juga senantiasa melingkupi saudara-saudara kami di sini Tuhan yang merindukan pasangan hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemakmuran bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus bekerja atas bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan, oh para pemimpin bangsa Indonesia kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para kabinet, dan semua Tuhan, dari jajaran tinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka. Roh takut akan Engkau Tuhan biarlah ada di dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan Tuhan yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kau juga memberkati Pulau Batam Tuhan. Biarlah Pulau Batam ini semakin hari semakin, oh Tuhan Yesus, maju Tuhan Yesus, sehingga banyak Tuhan anak-anak yang dipekerjakan Tuhan di Pulau Batam Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati para pemimpin-pemimpin di Pulau Batam ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau Tuhan juga menjadi milik mereka Bapa. Hikmatnya daripada Engkau Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan Tuhan Yesus yang terbaik juga bagi Pulau Batam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum dapat memberi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan adalah kepunyaan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita ini daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa dan permohonan sudah kami angkat ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan
tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini yang Kau berikan bagi setiap kami. Pengorbananmu di kayu salib mengubah segala sesuatunya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh terhubung dengan Engkau, ya Bapa. Sehingga kami layak memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa. Biarlah pengorbananmu di kayu salib itu enggak sekedar menjadi momen yang kami berulang kali boleh lakukan ya Tuhan. Tetapi kami boleh impartasikan pengorbananmu itu lewat kehidupan kami yang terus diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah pagi hari ini siapapun kami yang hadir, tidak sekedar kami boleh hadir di tempat ini, tapi kami membawa hidup kami, hati kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Sebagai dasar, sebagai orang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh berdiri itu semuanya karena firman-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami tidak mau pergunakan waktu ini dengan sia-sia. Kami mau pergunakan dengan baik-baik. Kami boleh tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak sekedar kami boleh memuji Tuhan di tempat ini, tetapi di setiap saat dalam kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu. Urapan-Mu mengalir bagi setiap kami juga yang boleh mendengarkan ya Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh tos kiri kanan, katakan Kau luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, anggap aja kita nggak lagi dalam gedung. Biasanya kalau di dalam gedung kita kelihatannya kaku, tetapi kalau ya makanya Tuhan Yesus senang sekali berbicara di tempat terbuka, ya. Di taman-taman supaya apa? Supaya kita leluasa, kita enjoy. Ya anggap aja kita lagi ada di pantai kemarin IFJ Men ya. Ada IFJ Moment juga lagi acara ya. Ya enjoy gak? Saya gak hadir, sorry karena kerja ya. Pinginnya sering dilakukan, betul gak ya? Karena apa? Kelihatan kita bisa bebas ya. Di gereja juga seperti itu sebenarnya. Ya jadikan gereja ini menjadi tempat yang kaku-kaku. Di sini kita bisa bebas menyembah Tuhan. Tentunya gak ganggu orang lain gitu ya. Jangan berisik, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Amin. Dahsyat Tuhan kita, amin. Banyak hal-hal yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat flashback kembali, kok bisa saya ada di sini gitu ya. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Minggu terakhir gak terasa saudara. Sudah di penghujung bulan Maret. Ya, kayaknya baru kemarin kita panitia Natal baru bubarin gitu ya. Ya, bentar lagi kita ngerayakan Paskah di bulan 4. Ya, saya berharap kursi-kursi yang kosong ini makin banyak jiwa-jiwa yang hadir ya. Makanya kita juga ketika kita terhubung sama Tuhan, kita juga membawa orang untuk terhubung kepada Tuhan. Ya. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Kita menghasilkan buah. Ya, buahnya adalah jiwa-jiwa. Amin. Ya, minggu terakhir dan topik terakhir bukan berarti terakhir kita berubah ya. Setiap saat kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, enggak ada di muka bumi ini yang mulus perjalanan hidupnya tanpa melakukan salah gitu ya. Tapi kita perlu terus belajar, kita perlu terus diperbaharui. Katakan ke kananmu, kau harus terus diperbaharui, ya. Kita harus terus diperbaharui, Saudara. Ya. Makanya kita datang ke beribadah tempat ini karena kita mau di hidup kita terus diperbaharui. Minggu terakhir ya mungkin sebagai rangkuman ya dari bulan ini adalah get change, bagaimana kita bisa berubah. Ya. Gak mudah, ya. Berubah itu adalah sesuatu yang baru yang kita lakukan, sesuatu yang berbeda kita lakukan. Itu sangat gak enak, Saudara. Ya. Banyak orang berubah gara-gara dipaksa.
Ada orang berubah karena masalah, harus berubah. Saya berharap sih kita enggak, ketika ada masalah kita mau berubah. Ya, kalaupun ada masalah Tuhan izinkan, bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Ya, banyak orang sudah dikasih masalah nggak mau berubah. Ya, sama seperti kita pelajari Eli. Ya, dikasih masalah nggak berubah juga. Ya, diingatin juga nggak berubah. Mungkin dari kita orang tua di tempat ini sering sekali kita mungkin ya menginginkan anak kita berubah, betul nggak? Ya, saya juga gitu, masih kecil anak saya pinginnya berubah gitu. Contohnya ya, ketika pagi-pagi siapa di sini orang tua yang bergumul membangunkan anaknya untuk pergi sekolah? Ya, betul nggak? Ya, oh susah banget gitu ya. Oh harus diangkat gitu, udah bangun gitu ya. Mungkin ada sebagian mungkin yang ya anaknya udah enak diajak gitu. Tapi anak saya ya saya bergumul terus gitu ya. Harus digendong, kadang-kadang balik lagi tidur. Ya, terus kayak gitu tiap hari. Ya, karena apa? Tujuannya dia nggak mau sekolah, enak di rumah. Ya, kehidupan kita juga gitu. Kita nggak mau berubah karena enak gitu. Ya, kita masih bisa enjoy aja gitu tanpa berubah. Karena kita nggak perlu harus berubah. Saya bisa menikmati banyak hal gitu ya. Kadang-kadang kita sulit berubah karena kita berpikir seperti anak-anak, saudara. Ya, anak-anak begitu, cara berpikirnya memikirkan untuk dirinya aja. Anak saya juga gitu, ya. Dia bermalas-malasan, ya. Kadang-kadang memperlambat-lambat gitu ya. Kadang-kadang mudah-mudahan lah mama saya ini bilang, oh nggak usah sekolah atau hujan gitu ya, nggak sekolah gitu ya. Karena di rumah lebih asik daripada sekolah. Padahal sekolah itu penting untuk masa depannya nanti, ya. Kalau nggak sekolah nggak tahu masa depannya mau mana gitu ya. Ya, begitu juga kehidupan kita. Bagi hari ini, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perubahan dalam kehidupan kita itu harus segera kita lakukan. Amin. Kalau enggak, firman Tuhan sudah jelas katakan, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Agar apa, saudara? Agar apa? Agar kita tahu kehendak Tuhan, apa yang baik. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Ini mungkin beberapa kali disampaikan Pastor Adi beberapa waktu lalu nyampaikan ini juga. Ya, di Roma 12 ini menjadi poin penting dari perubahan dalam tema kita bulan ini, ya. Perubahan, ya. Oke, kita sama-sama baca sama-sama ya. Serentak ya. Itu di garis ada di tandain kuning, itu adalah poin penting untuk kita lakukan. 3, 2, 1. Kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu tahu kehendak Allah. Apa yang artinya apa, saudara? Budi kita, pikiran, perilaku kita harus diperbaharui. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau diri kita sendiri nggak kita perbarui, pikiran kita, perilaku kita nggak kita perbaiki, saudara. Ya, perlu, nggak mudah untuk kita memperbaiki cara hidup kita. Ya, iblis nggak mau kita bisa berubah. Dia mau kita nggak berubah. Ketika kita nggak berubah, kita nggak bisa menjadi dampak buat orang lain. Ya, makanya Tuhan itu terlalu amat sayang buat kita semua. Makanya poin penting dalam kehidupan kita adalah 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan menjadi suatu kesempatan untuk kita beroleh selamat. Saya lihat diri saya, saudara. Ketika saya memutuskan untuk berubah, itu adalah kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Gak semua kita punya kesempatan setiap waktu dalam kehidupan kita. Tuhan memang maha sabar, saudara. Begitu sabar, panjang dan lebarnya. Bahkan gak terukur sabarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangin, Paulus bisa dirubah sama Tuhan. Diubah sama Tuhan. Karena dia memilih untuk mau berubah.
Amin. Seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, itu gak penting saudara. Tetapi maukah diri kita ini berubah? Amin. Berubah itu adalah bagian kita saudara. Bagiannya Tuhan itu mengubah kita saudara. Jangan dibalik saudara. Bagiannya kita itu adalah kita merubah diri kita ini mau jadi apa. Seturut dengan kehendak Tuhan itu pilihan. Makanya Tuhan kasih kehendak bebas. Begitu baik Tuhan kita. Ya, kadang-kadang privilege yang Tuhan kasih kita gak pergunakan dengan baik-baik. Makanya firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 begitu luar biasa. Ini mengingatkan saya. Anggaplah kesabaran Tuhan jadi suatu kesempatan. Ya, jangan sampai kita gak punya kesempatan lagi saudara. Kita gak menghargai lagi kesempatan itu. Sehingga kita bermain-main, berlambat-lambat seperti anak-anak. Gak mau bertumbuh dewasa. Ya, gak ada satupun dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan berbicara bahwa Tuhan gak mau orang binasa. Ya pingin setiap kita berbalik. Makanya kita harus berubah saudara. Saya harus berubah, saudara harus berubah. Kuncinya kepada kita mau berubah apa enggak. Ya, perubahan itu poin penting. Ya judul khotbah saya adalah berubah dan diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, saudara gak akan bisa berubah kalau enggak saudara terus belajar firman Tuhan. Gimana kita bisa menjadi firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kalau kita baca firman Tuhan pun kalau hari Minggu saja saudara. Gak akan bisa saudara. Saudara akan suam-suam kuku. Ya, gak akan pernah bertumbuh. Nanti poin kedua nanti bagaimana kita boleh bisa bertumbuh. Ya poin yang pertama adalah perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran. Katakan kiri kananmu, perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran. Ya, makanya berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 23, ini mungkin ada beberapa kita yang jadi ayat favorit. Saya juga begitu, ayat favorit. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mau kehidupan kita terpancar, artinya apa? Kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita nggak biarkan hati kita terkontaminasi dengan dunia ini, saudara. Kita nggak mau serupa dengan dunia ini. Kata firman Tuhan jelas. Ya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan menuju kepada kekekalan. Amin. Ya. Kadang-kadang kita balik saudara. Ya. Kita pingin Tuhan tahu kehendak kita. Ya. Supaya Tuhan tahu kehendak kita. Kita mau berubah supaya Tuhan mau kehendak kita. Mari hari ini betul-betul ketika kita datang kepada Tuhan kita mau berubah. Karena kita tahu kita ini diciptakan untuk ya melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, tubuh kita ini bait Allah. Dia bersemayam dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itu kudus, saudara. Kalau diri kita, ya bait kita ini nggak kita pergunakan, ya gimana? Roh Kudus bersemayam dalam diri kita. Ya, pertobatan. Ya, makanya di dalam kelas KAM, ya, lahir baru itu cukup sekali, saudara. Tapi pertobatan itu harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak baca dari perjalanan bangsa Israel dari Musa sampai Joshua. Kita lihat bagaimana perjalanan itu menjadi bahan pertimbangan kita, saudara. Menjadi bahan kita bisa berubah, saudara. Kita lihat bagaimana orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, sehingga perjalanannya beruntung yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ya, yang jadi pertanyaannya selama 30 hari ini kita belajar tentang tema ini, seberapa besar perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ini penting sekali, saudara. Seberapa besar ya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita pulang, jangan tinggal pulang, saudara. Sama seperti perumpamaan kata Tuhan, berbicara kepada banyak orang. Tuhan kan selalu sering kasih perumpamaan supaya orang paham. Supaya orang-orang yang hadir itu ngerti
Ya, kita jangan jadi benih yang jatuh di jalan, saudara. Tahu benih yang jatuh di jalan itu? Di jalan begitu burung ada, dipatok benihnya. Jangankan untuk bertumbuh, yang baru tergeletak. Firman Tuhan itu ya nggak cuman sekedar kita dengar, ya jatuh di tanah begitu aja, kemudian nggak cuman kita pelajari aja, ya, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran, dimulai dari dalam. Ya. Ini mungkin sering kita terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari hati dan pikiran kita, saudara. Ya. Ketika kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, kita nggak mau terseret dunia ini dengan segala macam, ya, kalau kita lihat kejahatan semakin luar biasa, saudara. Orang nggak mau lagi terang-terangan gitu ya. Apalagi bangsa kita sekarang kan sedang bergumul tentang korupsi. Udah nggak ada rasa malu lagi, saudara. Malahan dengan santai aja, ya. Kita nggak mau seperti itu. Perubahan dimulai dari hati kita, ya. Jadi taruhkan hati kita sungguh-sungguh melekat kepada firman Tuhan. Ya. Karena itu firman Tuhan itulah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Anak-anak muda, apapun cita-citamu, kalau enggak kamu jadikan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki dan terang jalanmu, mungkin aja kelihatan kita di luar sepertinya berhasil, tetapi di dalam enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera. Contohnya, ya kita lihat ada S3, S2 menjadi presiden direktur. Kita kira ya berhasil secara kasat mata kita. Tetapi hati dan pikirannya lari dari jalan Tuhan. Ya, gak jadi berkat. Ketika hati dan pikiran kita diperbaharui, maka kita tahu kehendak Tuhan apa yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Harus kita isi dengan apa, saudara? Hati kita harus diisi dengan apa? Firman Tuhan. Kemudian dengan apa? Dengan doa. Tadi kita nyanyi pujian juga, hubungan yang benar dengannya. Ya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan itu indah, saudara. Ya, saya nyembah Tuhan kadang-kadang lebih dari 1 jam. Gak terasa, saudara. Bisa 1 album kalau nyanyi. Lalu itu. Ya, kadang-kadang saya bikin alarm, kadang-kadang saya bangun mendahului alarm yang saya buat. Karena kenapa? Karena punya kerinduan untuk datang ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, sering sekali tanpa sadar saudari, mungkin Anda pernah terbangun tiba-tiba nggak tahu kenapa bisa bangun gitu ya. Sebenarnya Tuhan ya ingin ngomong sama kita, saudara. Makanya kata firman Tuhan, jika kau mendengarkan suara Tuhan, hari ini jangan keraskan hatimu. Ya. Kalau Tuhan bangunkan kita di pagi-pagi hari, ya kayaknya enak banget tidur ya. Percayalah Tuhan ingin banget ngomong sama kita. Karena dia mau mengutarakan kasihnya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau menjalani hari ini, masalah mungkin nggak hilang, tetapi hati dan pikiran Anda nggak terkontaminasi dengan tekanan-tekanan dunia. Anda bisa bersuka cita. Anda bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Gimana saudara bisa bilang Tuhan Yesus baik? Kalau saudara nggak pernah ngomong sama Tuhan, nggak pernah hubungan intim dengan Tuhan. Itu cuma hanya slogan, saudara. Kita harus terus ya disiram, ditabur ya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hubungan kita menjadi hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena kita mau, karena ada sesuatu kayak anak saya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Anak kita janjiin. Colin, kamu cuci piring. Kalau kamu berubah mau cuci piring, kamu akan dibelikan ini. Kadang-kadang gitu ya. Anak kita mau, itu perubahan yang
ada maunya gitu ya. Tapi enggak, mari kita enggak mau berubah seperti anak-anak. Anak-anak itu sebentar berubah, sebentar kumat lagi. Kita menjadi orang-orang yang didewasakan di dalam Tuhan. Amin. Poin yang kedua, perubahan memerlukan ketaatan dan proses. Ya, perubahan itu enggak seketika kayak Spiderman gitu ya, tiba-tiba berubah. Anak saya tadi pakai Superman gitu ya. Istri saya beli baju gitu, ternyata ada 2 superhero yang dibelinya. Satu bagus banget kelihatannya ya, istri saya lihat ini bagus banget bajunya, katanya gitu. Ini aja pakai besok. Saya lihat itu Wonder Woman. Ya, Wonder Woman, janganlah untuk pakai laki-laki, itu Wonder Woman karena dia nggak tahu gitu ya. Tokoh-tokoh superhero. Akhirnya diganti Superman. Ya. Ini hanya untuk kita ini relax aja ya. Bayangin kalau yang tahu ya, kalau nggak tahu ibu-ibunya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau yang tahu ketawa, ini Wonder Woman gitu ya. Masa Kenji jadi Wonder Woman enggak ya? Superman ya, superhero ya. Perubahan memerlukan ketaatan dan proses, ya. Gak ada yang instan, saudara. Gak superhero, tiba-tiba berubah. Tahu gak superhero itu kenapa berubah? Siapa yang tahu? Nanti dapat coklat. Tahu gak superhero itu kenapa berubah? Berubah, karena ada musuhnya, betul gak? Ya, ngapain dia berubah tiba-tiba ya? Spiderman lompat sana lompat sini ya kan? Dari gedung satu ke gedung satu. Nggak ada tujuannya, dia karena ada musuh. Ya. Kita berubah juga ya nggak cuman seketika aja, tetapi setiap saat kita mau taat. Ikuti prosesnya Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita cerna firman Tuhan ini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Kita dirubah. Apa? Segambar. Ya. Kita turut bangga menjadi orang-orang yang percaya. Ya. Kita turut segambar dengan Tuhan. Bayangin betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Memerlukan ketaatan dan proses. Perubahan dalam Tuhan bukanlah instan, tetapi melalui proses. Ya, kemarin istri saya kasih motivasi buat saya. Kalau bawa sharing itu kasih perumpamaan-perumpamaan lah, biar orang sedikit paham ya, supaya orang enak dengarnya gitu ya. Kemudian pikir gimana ya, gitu ya. Minta hikmat Tuhan lagi, ya. Saya tadi coba cari bunga yang kecil, ternyata nggak dapat, besar-besar banget ternyata sana, nggak mungkin pot saya bawa gini ya. Jadi perubahan itu adalah proses, itu seperti tanaman yang bertumbuh yang kita perlu ya. Untuk bertumbuh kita perlu apa, saudara? Mana ya? Saya coba, saya cari ya. Oke, contohnya lah ini ya, Alkitab lah ya. Oke, ada gambar ini ada, tapi saya pinginnya ada contoh barangnya juga di sini ya. Untuk kita bertumbuh seperti tanaman ini. Saudara, perlu di apa? Dipupuk dengan firman Tuhan. Disirami ya, doa dan penyembahan. Ya, pohon itu perlu dibersihkan. Saya waktu kecil, karena papa mama saya adalah petani, waktu itu bapak saya pensiun dari angkatan ya. Kemudian papa mama saya itu beralih profesi menjadi petani. Ya. Jadi kita membantu papa saya dan mama saya, walaupun papa saya itu saya masih kecil udah meninggalkan kita. Jadi mama saya yang bekerja, bertani, kemudian hasil taninya dijual. Dan saya adalah anak yang paling kecil dari 4 bersaudara. Dan umur 4 SD, papa saya meninggalkan gitu ya. Jadi kita bertani, ya banyak hal kita lakukan dalam bertani ya. Semua, banyak yang tanam padi, ubi ya. Nanam padi itu enggak cuman sekedar ditanam begitu aja, cuman dirancak, kemudian tanahnya
sawahnya tanahnya dikemburin gitu ya. Ditanam, bukan begitu aja saudara. Ternyata dikasih pupuk. Untuk bisa bertumbuh, dikasih pupuk. Supaya pertumbuhannya bagus. Ya, mungkin kalau dia musim kemarau, ya harus kita kasih air. Irigasinya harus bagus. Ya, harus disiram. Kalau enggak cukup dengan pupuk. Dia perlu dikasih air. Kemudian apa? Gak cukup sampai di situ, ternyata ada rumput-rumput yang mengganggu. Ya kan? Makanya beberapa minggu sekali kita harus membersihkan rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhannya. Kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita taat kepada Tuhan, izinkan Tuhan, firman Tuhan itu menjadi pupuk dalam kehidupan kita. Amin. Yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita itu bukan perbuatan kita, saudara. Bukan kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita. Kata firman Tuhan, pengetahuan itu akan selesai, saudara. Yang tinggal adalah kasih Tuhan. Ya. Kemudian apa? Disirami. Gak cuman sekedar dipupuk, kita juga pingin punya hubungan dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya, mungkin hari ini saudara belum betul-betul mendengar suara Tuhan. Gak masalah. Ada firman Tuhan yang kita bisa baca. Ini firman Tuhan ini berbicara dalam kehidupan kita. Ketika kita baca setiap hari satu pasal, itu yang boleh menguatkan kita. Itu yang boleh membuat kita semakin bisa bertumbuh, saudara. Doa penyembahan kita itu kita tahu, ya, itu yang menyegarkan kita, saudara. Itu yang membuat kita semakin lebih kuat di dalam Tuhan. Di hari-hari yang makin sulit ini. Kemudian apa? Ada hal-hal yang mungkin kita harus perbaiki dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita izinkan Tuhan mengkoreksi kehidupan kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan ini jadi landasan dalam kehidupan kita. Dalam pujian tadi ya, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kalau enggak firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka dunia yang menjadi dasar kehidupan kita. Dunia ini akan lenyap. Yang seketika baru kemarin Myanmar gempa 7,7 skala liter. Ya, sampai ke Thailand. Gedung-gedung pencakar langitnya roboh. Sebentar, saudara. Masih lama lagi. Ya, hari-hari ini kan begitu. Banyak orang menyeret setiap kita untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Udah, ya. Masalahnya, saudara, bukan berapa besar dosa yang kita lakukan. Tetapi ada hal yang kita toleransi dalam kehidupan kita. Intoleran. Gak apa-apa kok. Kecil kok. Begitu kan, hari-hari ini. Gak masalah kok, orang lain lakukan. Sehingga apa? Iblis mencuri kesempatan, saudara. Tujuannya iblis itu yaitu, supaya kita semua binasa, saudara. Jangan kasih kesempatan sama yang satu itu. Ya, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ya, jangan kita seperti Eli. Ya, kita mau menjadi orang yang mau ditegur, diingatkan sama firman Tuhan. Ya, menjadi orang yang dewasa. Orang yang gak mau ditegur adalah seperti anak-anak. Teguran itu menjadi awal untuk kita berubah. Masalah menjadi titik awal untuk kita merubah diri kita. Sehingga kita diubah sama Tuhan. Amin. Kapan lagi? Jangan memperlambat-lambat. Waktu ini begitu cepat berlalu. Seketika Anda akan gak punya kesempatan. Ya, Tuhan sabar. Tapi kalau kita gunakan kesabaran Tuhan menjadi kesempatan, kita akan binasa. Saya bukan menakut-nakutin. Saya juga terus belajar untuk terus mentaati akan prosesnya Tuhan. Ya, bersabar dalam proses Tuhan. Jangan menyerah ketika diuji. Ya, ketika gue gagal, kembali lagi bangkit. Taat pada firman Tuhan, meskipun terasa sakit. Sakit, saudara, merubah kebiasaan kita yang sudah lama kita lakukan. Ya, teman saya ada 3 orang, 10 tahun lalu memutuskan untuk berhenti merokok. Saya bukan untuk menghakimi orang merokok pada saat ini, tapi ini menjadi kesaksian buat kita semua.
10 tahun lalu mereka memutuskan untuk berhenti merokok. Mereka bukan orang Kristen, saudara seberang. Tapi apa yang terjadi? Mereka kembali lagi merokok. Kenapa? Karena mereka lakukan itu landasannya bukan firman Tuhan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berubah, kalau dasarnya bukan firman Tuhan, Anda hanya berubah untuk sementara. Saudara nggak akan bisa diubahkan Tuhan. Kita berubah tujuannya untuk diubahkan Tuhan. Menjadi perilaku kita, budi kita, akal kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari. Kenapa? Bisa gak 10 tahun, sayang banget gitu. Ya, sayang banget 10 tahun sudah bertahan, tiba-tiba kembali lagi. Kenapa? Sering sekali kita, ya, ketika kita meninggalkan, makanya firman Tuhan kemarin saya bagikan, sering sekali kita meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah. Sering sekali kita meninggalkan saat teduh kita kepada Tuhan. Sehingga sering kali kita jatuh kembali. Bolak-balik, kita gak mau jadi taat. Kita belajar dari Yosua. Kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Paulus. Poin yang ketiga, perubahan yang sejati akan terlihat dalam hidup kita. Perubahan tinggal perubahan. Kalau perubahan itu dimulai dari dalam, itu akan keluar. Katakan kiri kananmu, perubahan itu akan terlihat. Ya, Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Ya, hari-hari ini begitu banyak orang jago banget gitu ya. Kadang-kadang kita, oh ya betul juga ya. Tapi kalau nggak kena saudara tarik ke firman Tuhan, oh ternyata nggak begitu. Ya, begitu banyak hari-hari ini banyak orang yang jauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena nggak setiap saat dia belajar firman Tuhan. Dia hanya mendengar, tapi nggak mau punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, apa yang kita hasilkan dari perubahan kita. Orang yang benar berubah dalam Tuhan akan menunjukkan buah pertobatan. Perubahan dalam karakter. Ya, lebih sabar, penuh kasih, rendah hati. Perubahan dalam kebiasaan, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam kekudusan. Poin yang ketiga, perubahan dalam hubungan, mengampuni. Apakah perubahan itu Tuhan sedang ubahkan kita ke arah itu apa enggak? Kalau belum, ada sesuatu yang perlu kita rubah dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan, ya enggak mudah memang mengampuni. Kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kalau enggak bukan firman Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita sulit mengampuni saudara. Serius, apalagi kalau orang lain itu sakit banget dilakukannya. Sulit mengampuni, karena apa? Karena kita enggak merubah diri kita. Enggak kita izinkan firman yang berdaulat atas kehidupan kita. Ngerti kan berdaulat? Yang memimpin kehidupan kita. Ya. Mengasihi sesama, sulit saudara. Apalagi sering banget, kalau perempuan kan sering, kalau laki-laki kan jarang gosipin ya. Kalau ibu-ibu itu sering gosipin, disampaikan satu, udah sampai sana gitu ya. Sulit mengasihi. Tapi ketika kita memutuskan untuk berubah, Tuhan yang sanggup mengubah kita untuk mengasihi orang lain saudara. Serius. Ada begitu banyak orang saya lihat kesaksiannya, ya. Bahkan di Jakarta pada waktu lalu satu keluarga dibunuh. Papanya, mamanya dibunuh gitu, ada orang Kristen. Saya lihat. Saudara, kalau di pihak itu kalau menggunakan akal begitu, udah emosi banget, sesaat banget gitu ya. Pasti kita mau balas gitu. Tetapi ketika dia bilang dia mengampuni, saya percaya kalau kekuatan daging kita nolak saudara. Tapi kehidupan yang dipimpin sama Roh Kudus adalah penurut saudara. Makanya kehidupan kita itu jangan mau dipimpin sama kedagingan kita. Kehidupan yang mau menjadi dampak adalah kehidupan yang dipimpin sama Roh Kudus.
Ya, kita terbatas. Kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Katakan kiri kananmu, Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Kita dimampukan untuk mengasihi. Bahkan yang paling penting adalah kita menjadi saksi Kristus. Yang hari-hari ini saya melihat berita di Suriah. Saudara mungkin masih bisa berdiri begini, kita enak. Mereka mempertaruhkan iman percaya mereka. Untuk mempertahankan. Untuk mereka tetap teguh kepada firman Tuhan. 1.000 orang tewas, dibunuh secara brutal. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kita di tempat ini kalau kita masih bermain-main, kita bermalas-malasan untuk datang beribadah, sayang banget saudara. Saudara-saudara kita di tempat sana itu, mereka jangankan untuk beribadah, mereka diketahui aja orang Kristen, selesai saudara. Mari, kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu, kita pergunakan dengan baik-baik. Jangan memperlambat-lambat. Kalau kita memperlambat-lambat, kita nggak jadi apa-apa, kita nggak jadi berkat, kita selesai, habis umur selesai. Ya sama seperti Eli, di akhir hidupnya dia meninggal begitu aja gitu ya. Kita lihat kehidupan Musa. Saudara tahu Musa? Dia meninggal bukan karena sakit. Bahkan firman Tuhan diceritakan bahwa Musa itu matanya masih bagus. Penglihatannya masih bagus. Pendengarannya masih bagus. Kenapa? Karena dia ikut prosesnya Tuhan. Sekalipun dia nggak masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia taat kepada Tuhan. Bayangin, saudara bergumul selama 40 tahun, tiba-tiba Tuhan bilang tidak. Saudara kecewa, tapi dia nggak kecewa. Makanya orang yang hidupnya kecewa, dia menjadi tawar hati. Kepahitan, maka sakit penyakit pun datang saudara. Dimulai dari hati saudara. Saya juga terus belajar menjadi orang yang lemah lembut. Buah-buah roh itu gak sekedar kita, 9 buah roh itu gak sekedar kita ingat di sekolah minggu. Ya, boleh kita baca sama-sama? Oke? Gak usah tegang-tegang? Oke, kita baca sama-sama. Galatia. Oke. 3, 2, 1. Tapi buah roh ialah katakan kepada dia, aku mau jadi bagian itu Tuhan. Yes, aku mau buah roh itu gak sekedar menjadi, kita ingat menjadi hafalan. Tapi terjadi dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya, kelemah lembutan, setia, penguasaan diri itu ada dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini mari kita menjadi orang yang dulunya nggak bisa menguasai, nggak ngontrol emosi kita. Menjadi orang yang cepat banget, ya marah. Kita menjadi orang yang dilembutkan, yang bisa menguasai diri. Itu kita dapatkan ketika kita memutuskan untuk berubah, diperbaharui oleh firman Tuhan. Ya, tugas kita bagaimana kita mau berubah. Bagaimana langkah kita mau berubah? Kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Itu hal yang harus kita lakukan. Yang bagiannya Tuhan adalah mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemurahan. Amin. Kemurahan hati itu gak mudah didapat dari kita diproses sama Tuhan. Amin. Mungkin itu aja firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini. Poin penting dalam kehidupan kita. Kita diperbaharui dalam hati dan pikiran melalui firman Tuhan. Melewati proses Tuhan dengan kesabaran dan ketaatan. Kita sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Saudara tahu ketika bangsa Israel tidak sabar, banyak kegagalan yang mereka alami. Bahkan yang terakhir kita belajar tentang Samuel. Ya. Samuel, bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Gak pernah terjadi. Kamusnya sejarahnya bangsa Israel mengalami kekalahan yang begitu banyak. 4.000 sampai 30.000 pasukannya tewas. Karena mereka gak taat kepada prosesnya Tuhan. Ketika kita gak taat, goncangan demi goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi lemah.
kita coba meninggalkan Tuhan. Kita mencari jalan keluar dari dunia. Tapi ketika kita taat dalam proses Tuhan, goncangan terjadi bukan membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita membuat kita semakin lebih kuat, bagaikan Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mari saudara, kuasa yang tidak terbatas itu sanggup mengubah setiap kita. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh merenungkannya siang dan malam Tuhan. Sehingga perjalanan kami menjadi beruntung ya Tuhan. Seperti itu yang Kau katakan kepada Yosua ya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami juga mau Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun rasanya sakit Tuhan. Ajar kami untuk boleh taat dan setia kepada prosesnya Tuhan. Sehingga hidup kami dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa banyak orang. Bahkan keluarga kami. Untuk mengenal Engkau secara pribadi. Secara tidak kebetulan kami boleh hadir di tempat ini. Siapapun. Tujuan kita jelas. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Tidak ada yang terselubung dari diri kita. Kita adalah suratan yang terbuka di hadapan Tuhan. Ini waktunya untuk kita tidak memperlambat-lambat. Poin penting dari firman Tuhan pagi hari ini. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan menjadi suatu kesempatan untuk kita beroleh keselamatan. Seperti Paulus, saudara kita yang terkasih, kata firman Tuhan. Makasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas terus bekerja dalam kehidupan kami. Sekedar kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, tapi iman kami dibawa naik lebih lagi Tuhan. Untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang di bawah, tetapi kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu Tuhan. Diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Untuk kami melakukan perkara yang besar. Jadikan kami Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Diberkati saudaraku dengan firman Tuhan. Angkat tanganmu yang mau diubahkan oleh Tuhan. Sedikit, gak semua. Gak semua angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, firman yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita terus belajar. Ada yang baru pertama kali saudaraku beribadah bersama dengan kita. Haleluya. Selamat datang di AFJ Batam, bergabung beribadah bersama dengan kita. Untuk di hari selanjutnya kita tetap bersama-sama. Haleluya. Saudaraku, jangan lupa memberikan persembahan kita, ada di pojok sana nanti setelah selesai ibadah. Kita mau tutup ibadah kita saudaraku, saya ajak bangkit berdiri. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang bisa mengubahkan saya dan saudara. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak dilakukan.
bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan kami terus diingatkan supaya kami sungguh menjadi orang-orang percaya yang terus diubahkan sehingga kesegambaran kami dengan Engkau itu semakin nyata Tuhan dari waktu ke waktu. Dan kami tahu kalau dengan kekuatan kami, kemampuan kami pasti gagal. Karena itu kami mempercayakan Tuhan segala sesuatunya kepadamu. Di dalam pertolonganmu, di dalam penyertaanmu. Sehingga sungguh get change. Diubahkan terjadi di dalam hidup kami. Dan Engkau disukakan karenanya ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memakai Pastor Herman menjadi alat supaya kami terus didorong menjadi lebih dekat, menjadi lebih menunjukkan gambaran Engkau ya Allah lewat firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau memberkatinya, Engkau menyertainya, Engkau menolongnya, Engkau menjadikan berhasil apa yang dikerjakannya Tuhan, keluarganya. Terima kasih Tuhan, semua yang baik Tuhan nyatakan bagi Pastor Herman dan keluarga ya Allah. Terpujilah Engkau, terus pakai Tuhan, lebih lagi. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat hadir bersama-sama di tempat ini memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Bapa, biarlah kerajinan kami Tuhan terus bertambah-tambah, bukan hanya hari ini, tetapi waktu-waktu ke depan kami akan terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau dengan teman-teman seiman ya Allah. Kami perlu saling membangun, kami perlu Tuhan saling mendorong, saling menguatkan, saling memperhatikan ya Allah. Karena itu Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami yang hadir Tuhan dalam ibadah ini pada hari ini. Bapak, apapun persoalan, apapun tantangan yang kami hadapi, semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan menyertai, Engkau akan menguatkan, Engkau akan meneguhkan, Engkau yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami akan mengakhiri pertemuan ibadah kami hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau terus berserah penuh kepadamu ya Allah. Biarlah kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itu akan terus terjadi, hadir di dalam hidup kita. Bukan hanya hari ini, tapi sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya. Haleluya. Engkaulah yang terus diagungkan, kami agungkan, kami muliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan